Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Ada ucapan yang membuat geger dari seorang mentan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dia mengatakan bahwa ada seorang pengamat ternama yang kalau disebutkan Anda pasti tahu namanya. Itu disampaikan di sebuah acara kampus, nanti kita lihat kabar dan videonya, yang akan segera dipenjara. Wow. Dan dia disebut sebagai musuh negara. Pengamat itu sebetulnya identik dengan kaum intelektual kritis yang memberikan masukan-masukan agar pemerintahan berjalan sesuai dalam koridornya. Dan itu kritikan kita pahami bersama adalah sebagian dari obat yang akan menyembuhkan. Tapi ketika kritik itu dihadapi dengan ancaman penjara, kita belum tahu apa kasusnya. Apakah benar-benar memang itu menjadi sebuah fenomena yang membuat dia harus dipenjara, ataukah politisasi, kriminalisasi. Tentu ini bukan kabar baik bagi demokrasi di Indonesia. Bergeser Kalimantan Tengah nih, bayangkan, ini egoisme sektoral, ini dibangun sudah puluhan tahun tapi tidak pernah selesai. Kenapa? Ada irigasi, tidak ada sawah. Itulah kelebihan kita. Karena semua mau tolak pinggang, legasi. Mau legasi, harus saya. Sehingga tarik tambang. Jadinya negara poco-poco, 2 kali maju, 2 kali mundur. Ini kami langsung garap, sekarang sudah tumbuh. Kami target 3 juta hektar. Kalau ini 3 tahun tidak dihalangi, karena ada juga pengamat, ada pengamat ternyata adalah musuh negara. Sebentar lagi, maaf Pak Rektor, guru besar, tapi sebentar lagi kemungkinan besar di penjara. Dia bagian daripada masalah Republik ini. Dan kami dinego banyak orang, Pak Menteri bisa lepas? Enggak. Negara yang meminta, rakyat yang meminta, bukan Amran yang meminta. Kami kirim berkasnya ke penegak hukum. Mungkin sebentar lagi dia di penjara. Pengamat terkenal, dan kalau saya sebut namanya Bapak pasti tahu. Enggak boleh ya Pak izin Pak Rektor. Ya. Yang jelas bukan UNS. Seandainya UNS, aku pastikan tolak ini penghargaan. Aku pastikan, maaf Pak Rektor, pasti saya tidak terima. Aku cek, begitu kemarin Pak Rektor pulang, aku cek. Ini dari mana asal-usulnya ini? Oh, bukan. Alhamdulillah bukan. Tapi perguruan tinggi ternama Indonesia. Tunggu Bapak Ibu berdoa saja, mudah-mudahan dia pindah alam. Siapa yang dimaksud oleh Amran? Seorang pengamat ternama segera dipenjara. Kalau tidak salah dia sebutkan namanya berapa minggu lagi? 2 mingguan lagi. Tentu ini sesuatu yang menjadi kabar buruk ya, bagi kesehatan demokrasi kita. Kecuali memang benar dia betul-betul ada kesalahan yang bisa dibuktikan. Ya. Oke, langsung saja kita mulai kabarnya dari info mentan Amran Sulaiman. Seorang pengamat ternama segera dipenjara, disebut musuh negara. Wow, siapa ini? Dia mengungkapkan pernyataan mengejutkan saat menjadi pembicara dalam acara Disnatalis Universitas 11 Maret atau UNS. Dalam kesempatan tersebut, Amran menyebut bahwa ada seorang pengamat terkenal yang dalam waktu dekat kemungkinan besar akan dipenjara. Kok bisa tahu ya? Padahal kan dia bukan aparat penegak hukum. Pengamat terkenal dan kalau saya sebut namanya, Bapak pasti tahu, kata Amran dalam pidatonya yang dikutip dari kanal YouTube Universitas 11 Maret. Amran menilai pengamat tersebut bukan hanya sekedar pengkritik, melainkan dianggap sebagai bagian dari persoalan yang tengah dihadapi oleh negara. Ia bahkan menyebut pengamat tersebut sebagai musuh negara. Musuh negara itu yang kayak gimana ya? Musuh negara itu yang melanggar konstitusi, ya kan? Yang merubah konstitusi, yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, yang tidak punya etika. Saya kira itu yang disebut musuh negara. Tapi kita tidak tahu apa definisi musuh negara yang dimaksud oleh Amran ini. Maaf katanya ya, kalau
Karena ada juga pengamat ternyata adalah musuh negara. Sebentar lagi, maaf Pak Rektor dan Guru Besar, sebentar lagi kemungkinan besar di penjara. Dia bagian dari masalah di Republik ini. Wow. Memang kita tidak boleh menjadi bagian dari masalah. Kita harus menjadi bagian dari solusi. The part of solution, not the part of problem. Tapi masalah yang mana, solusinya yang seperti apa? Ini yang kadang-kala menjadi buram, ya, tidak jelas. Amran menyebut bahwa proses hukum terhadap pengamat ini sudah berjalan. Wow. Berkas-berkas yang diperlukan telah diserahkan ke aparat penegak hukum. Ia juga menegaskan bahwa upaya hukum ini bukan karena dorongan pribadi, melainkan atas permintaan negara dan masyarakat. Kalau pribadi siapa? Pribadi Amran. Amran sedang bermasalah dengan siapa ini? Saya belum bisa menduga ini. Kami dinego banyak orang, Pak Menteri bisalah. Enggak, negara yang meminta, rakyat yang meminta, bukan Amran yang meminta. Jadi bukan persoalan Amran pribadi katanya. Jadi kita jadi curiga kalau begitu. Jangan-jangan memang ada kaitannya dengan persoalan pribadi. Kan biasa begitu gitu. Kami kirim berkasnya ke penegak hukum. Mungkin sebentar lagi dia di penjara. Meski mengeluarkan pernyataan yang cukup serius, Amran tidak mengungkapkan siapa sosok pengamat yang dimaksud. Ia hanya menekankan bahwa pengamat tersebut berasal dari salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, namun bukan dari lingkungan UNS, ya, karena dia bicaranya di UNS. Langsung saja kita simak videonya. Ini cuplikan sekitar 1 menit, ya. Maaf, ada pengamat ternyata adalah musuh negara. Sebentar lagi, maaf Pak Rektor, Guru Besar, tapi sebentar lagi kemungkinan besar di penjara. Dia bagian daripada masalah Republik ini. Dan kami dinego banyak orang. Pak Menteri bisa enggak. Negara yang meminta, rakyat yang meminta, bukan Amran yang meminta. Kami kirim berkasnya ke penegak hukum. Mungkin sebentar lagi dia di penjara. Pengamat terkenal, dan kalau saya sebut namanya Bapak pasti tahu. Enggak boleh ya Pak, izin Pak Rektor. Ya. Yang jelas bukan UNS. Tim TV One mengabarkan. Ya, luar biasa ya. Disampaikan di ruang publik sebagai sebuah ancaman kan? Mudah-mudahan sih tidak. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan oleh Amran itu, karena kita kan begini ya, kita equality before the law, semua orang tuh sama dalam di mata hukum. Jadi tidak peduli dia tokoh oposisi, apakah dia tokoh pemerintah, tidak peduli dia pro atau dia kontra terhadap rezim. Kalau dia melakukan kesalahan, dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Saya kira itu saja intinya gitu. Tapi jangan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Ini yang tentu oleh media ditentang, dan tentu oleh rakyat juga. Nah, yang menarik adalah ada sebuah postingan di TikTok, kabar tentang Amran juga, dan di atasnya ada 3 foto tokoh kritis: Rocky Gerung, Refli Harun, Said Didu. Saya tidak tahu, kita belum mendapatkan informasi jelasnya dari mana dia mendapatkan alternatif 3 nama ini. Memang kalau kita dengar, kita selalu simak apa yang disampaikan oleh Said Didu, Refli Harun, dan Rocky Gerung, selalu hal-hal yang bersifat kritis. Tapi kalau Rocky Gerung, saya kira tidak pernah dia sangat langsung menusuk pada pengkritikan seorang Prabowo. Dia sangat kuat mengkritisi sosok Joko Widodo. Jadi rasanya sih tidak mungkin kalau Rocky Gerung ya. Refli Harun dia dengan channel YouTube-nya yang sudah jutaan subscriber, dan dia menyampaikan seperti yang saya lakukan juga, reaction sebuah video, sebuah berita. Mungkin tidak juga ya, rasanya bahkan kedua nama ini, Rocky dan Refli ini, adalah yang dimention oleh Prabowo untuk diajak diskusi bagaimana Indonesia ke depan. Iya kan?
ramai itu beberapa hari yang lalu ketika Prabowo Subianto dalam sebuah kesempatan mengatakan saya juga ingin ngobrol dengan tokoh-tokoh kritis itu. Kurang lebih gitulah ya redaksinya. Siapa itu? Rocky Gerung, Refli Harun. Jadi mungkin dua nama ini rasanya bukan yang dimaksud oleh Amran Sulaiman. Kalau begitu apakah Said Didu? Saya sih berharap tidak. Orang yang begitu terdepan memperjuangkan hak-hak rakyat, mudah-mudahan tidak. Tapi kita akan tunggu seperti yang Amran katakan, mungkin tadi 2 pekan lagi siapa yang dimaksud. Tapi apapun itu, kita berharap bahwa suara-suara kritis harus tetap ada, karena itulah yang mengkerangkai bagaimana pemerintahan berjalan sesuai dengan koridornya. Saya kira itu yang menjadi kata kuncinya.